dipersembahkan oleh Kita masuk ke segmen Kompas Bisnis, Saudara, bersama saya Brebana Atenaya. Nama perusahaan Syangkara Fortuna Nusantara muncul dalam keterbukaan informasi di Bursa Efek Indonesia alias BEI. Perusahaan afiliasi pengusaha nasional asal Kalimantan Selatan Andi Syamsuddin Arsyad atau lebih dikenal dengan Haji Isam ini masuk sebagai investor baru anak usaha fast food Indonesia yang punya hak merek dagang KFC di Indonesia. Sebagai informasi Saudara, FFI atau kita sebut dengan kode saham FAST, ini adalah perusahaan yang bergerak di bidang makanan dan juga restoran. Perusahaan ini mulai komersil pada tahun 1979 dan punya kantor pusat di Jalan MT Haryono, Jakarta. Nah, sampai 31 Desember 2024, FAST ini mengoperasikan 762 gerai restoran. Kemudian bagaimana detailnya? Kita akan ke data selanjutnya. Kami masih memakai sumber keterbukaan informasi perusahaan di Bursa Efek Indonesia, Saudara. Ini Syangkara Fortuna Nusantara atau disingkat SFN akan mengakuisisi saham PT Jagonya Ayam milik Fast Food Indonesia. Jumlahnya adalah 41.877 unit seri A. Jumlah ini setara dengan 15% dari total saham yang diterbitkan oleh PT Jagonya Ayam Indonesia atau JAI. Nilai akuisisi yang dikeluarkan oleh perusahaan afiliasi Haji Isam ini adalah 54,44 miliar rupiah. Kalau kata perusahaan, rencana transaksi ini merupakan bagian dari strategi untuk mendukung ekspansi dan juga operasional Jagonya Ayam Indonesia. Lewat penguatan pendanaan, kemudian percepatan proyek strategis, serta peningkatan efisiensi dan juga fleksibilitas usaha. Namun katanya perusahaan tetap menjaga keselarasan visi dan arah strategis sebagai pengendali. Tapi kenapa kemudian sampai ada investor baru yang masuk? Bagaimana kinerja perusahaan selama ini? Kita ke data berikutnya. Kita akan ke laporan pendapatan induk KFC, Saudara, yang mencatat bahwa selama periode 2020 hingga 2024, pendapatan cenderung turun yang secara tingkat pertumbuhan tahunan gabungan ini negatif sampai 0,18%. Rugi tahun ini berjalan perusahaan mencapai ataupun sampai 2024, ini juga dalam tren yang berfluktuatif. Nah, selama periode tersebut, Saudara, ini masih tercatat KFC belum ada labanya gitu ya. Data kerugiannya ada di grafis ini, Saudara. Di tahun 2020 di angka 377,18 miliar rupiah. Kemudian turun di 2021 menjadi 300,6 miliar rupiah. Di tahun 2022 ini sempat turun lagi agak signifikan, Saudara, di 77,4 miliar rupiah. Namun di tahun 2023 ini langsung melonjak luar biasa, bahkan melebihi di data tahun 2020 yaitu mencapai 415,6 miliar rupiah. Terakhir di tahun 2024 ini kerugiannya bahkan bisa hampir 2 kali lipatnya, yaitu di 796,7 miliar rupiah. Kita ke data berikutnya, Saudara. Kita akan bicara terkait dengan saham Fast Food Indonesia atau KFC yang berada di performa paling tinggi itu pada tahun 2020. Tepatnya kita ambil data di tanggal 13 Juli 2020, itu harganya masih 930 gitu, Saudara. Tapi kemudian dalam 5 tahun terakhir, kita tarik langsung ke 2025, Saudara. Grafisnya juga kita lihat kecenderungannya turun. Ini seiring dengan kinerja perusahaan yang merugi. Kalau kita lihat kemarin harga di hari Kamis, Saudara, saham Fast Food Indonesia di tanggal 7, Saudara, di tanggal 7 362 per unit, atau sebenarnya agak lumayan naik sebenarnya kalau kita bandingkan di posisi terendah di 159 per unit. Nah, naiknya saham FAST ini juga seiring dengan kejelasan aksi korporasi atau divestasi saham ke perusahaan afiliasi Haji Isam.
Nah, kemudian pertanyaan saudara, ini siapa sebenarnya Syamkara Fortuna Nusantara? Kita ke data berikutnya. PT Syamkara Fortuna Nusantara atau SFN saudara ini berdiri di tahun 2024, yaitu anak Haji Isam yang merupakan afiliasi Haji Isam punya porsi saham Syamkara Fortuna Nusantara sampai dengan 45%. Liana Saputri. Kemudian ada juga putra Rizky Bustaman yang merupakan menantu dari Haji Isam. Ini juga punya 45% saham. Sisanya 10% dimiliki oleh Bani Aditya Suni Semiarso sebesar 10%. Nah, kalau data dari keterbukaan informasi setebal 54 halaman di Bursa Efek Indonesia, saudara, ada pertimbangan makroekonomi atas aksi korporasi ini, yaitu perkiraan pertumbuhan ekonomi yang terjaga dan ditopang oleh penyelesaian berbagai proyek strategis nasional atau PSN dan investasi swasta didukung insentif dari pemerintah. Seharusnya inilah yang akan kami bahas pada Kompas Bisnis kali ini, tapi jangan kemana-mana saudara, kita akan ke pembahasannya setelah jeda berikut ini. Tetap bersama kami di Kompas Bisnis.